Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini ada kabar gembira ya dari Menpan RB terkait dengan dua kategori honorer yang masuk kategori prioritas di regulasi baru P3K 2023 yang sementara dipermantap oleh Kemenpan RB. Kemudian ada juga yang bertanya, kira-kira apakah database P1, P2, P3 aman 100%? Ya, kita akan jawab ya kedua informasi ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Kita ketahui bersama Bapak Ibu ya, bahwasanya di tahun 2023 nanti salah satu kategori yang sangat diprioritaskan untuk dituntaskan menjadi ASN P3K di tahun 2023 itu adalah guru yang sudah lulus passing grade ya, untuk kategori guru ya, yaitu guru yang sudah lulus passing grade. Ya, kemudian kategori yang kedua itu adalah P2 atau yang berstatus kategori 2 Bapak Ibu yang pernah tercatat di database BKN ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati terkait kategori prioritas ini. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa di regulasi terbaru nantinya yang akan dikeluarkan oleh Kemenpan RB Bapak Ibu, itu tidak lama lagi akan keluar, yang mana nantinya akan memprioritaskan kategori 2 ya, kategori 2, dan juga memprioritaskan tenaga non ASN ya. Tenaga non ASN ini dua nantinya akan diprioritaskan Bapak Ibu. Kalau dikatakan kategori 2 berarti itu masuk THK 2 guru dan THK 2 non guru Bapak Ibu ya, termasuk pelamar prioritas 2 kalau di guru dan pelamar prioritas 1 kalau kategori 2 yang sudah lulus passing grade. Nah, seperti itu kira-kira. Kalau dikatakan tenaga non ASN yang diprioritaskan adalah honorer yang sudah lama mengabdi di instansi Bapak Ibu ya, baik itu guru maupun tenaga non guru. Kalau di keguruan itu dikenal dengan istilah pelamar prioritas 3, dan juga ada namanya guru swasta yang sudah lama mengabdi. Itu semuanya nantinya akan tetap diprioritaskan mengisi 80% formasi Bapak Ibu ya. Nah, jadi P3 ini masuk dalam kategori yang akan diprioritaskan untuk mengisi 80%. Kalau di bagian keguruan, kalau di bagian tenaga teknis atau kesehatan itu berbeda lagi ceritanya ya. Yang jelasnya dia masuk dalam kategori tenaga non ASN yang sudah lama mengabdi di masing-masing instansi. Tapi yang paling diprioritaskan itu yang dikatakan K2 atau kategori 2. Kalau di keguruan K2 itu ada di bagian P2 yang tidak lolos PG, dan ada di bagian P1 ketika kategori 2 itu lulus PG. Semuanya nanti itu Bapak Ibu akan diprioritaskan menjadi ASN P3K 2023 dengan asumsi menyediakan sekitar 80% yang akan diisi oleh K2 dan tenaga non ASN, sedangkan sisanya 20% nantinya Bapak Ibu itu akan diisi oleh pelamar umum. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di mekanisme seleksi P3K Guru 2023 berdasarkan bahan rakor ya, jelas sekali terlihat bahwa sudah dipastikan prioritas pertama itu adalah guru lulus passing grade. Nah, baik itu P2
baik itu THK 2, guru negeri, guru swasta lulusan PG, sepanjang dia lolos PG di P3K Guru 2021 dan 2022 maka akan masuk skema penempatan. Kemudian ada THK 2. THK 2 ini adalah kategori 2 Bapak Ibu di bagian keguruan. Itu juga bakal dijadikan sebagai salah satu target penempatan atau target penuntasan dari 80% formasi yang disiapkan oleh Kemenpan RB yang tidak lama lagi akan keluar regulasi P3K 2023. Kemudian guru honorer negeri itu juga diprioritaskan Bapak Ibu yang sudah lama pengabdiannya, termasuk juga guru swasta. Intinya sudah mengabdi lama di masing-masing instansi, apakah guru, tenaga kesehatan, tenaga administrasi, itu semuanya nanti masuk dalam kategori prioritas karena dia berstatus honorer yang sudah lama mengabdi. Nah, di sini kita coba cek info dari Kemenpan RB. Nah, di sini diinformasikan bahwa Kemenpan RB Bapak Ibu menyiapkan regulasi P3K 2023 untuk honorer guru lulus PG termasuk. Nah, di sini kita lihat regulasi dari Kemenpan RB yang akan sementara digodok ini tujuannya agar 80% formasi P3K 2023 honorer bisa terisi maksimal. Nah, kemudian di sini kita coba cek lagi. Bapak Ibu perlu cek lagi di halaman kedua di sini. Di sini dikatakan langsung oleh BKN ya melalui Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Singka Bapak Suharmen itu mengungkapkan bahwa Kemenpan RB tengah menyiapkan regulasi khusus. Jadi ada regulasi khusus untuk honorer kategori 2. Alhamdulillah ya, ini termasuk kabar baik. Honorer kategori 2 ini yang tercatat di database BKN juga termasuk P2 Bapak Ibu maupun P1 ya, maupun tenaga non ASN atau maupun tenaga non aparatur sipil negara. Nah, ini dua kategori yang sementara Kemenpan RB siapkan regulasi khususnya Bapak Ibu. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga non ASN sehingga formasinya 80% akan dialokasikan untuk mereka. Nah, jadi ada 80% formasi nantinya itu diprioritaskan untuk honorer K2. K2 ini yang sudah lama mengabdi sudah tercatat di database BKN Bapak Ibu, honorer K2 dan juga tenaga non ASN. Kalau honorer K2 itu ada dua, guru dan non guru. Nah, kalau sepanjang dia masuk kategori 2 maka dia masuk kategori 2 yang diprioritaskan di P3K Guru formasi tahun 2023. Nah, sedangkan bagaimana dengan pelamar umum? Kalau pelamar umum itu tetap punya peluang Bapak Ibu, tetapi dengan alokasi formasi yang tidak sebesar honorer K2 dan tenaga non ASN. Kalau honorer K2 dan tenaga non ASN itu formasinya 80%, sedangkan pelamar umum diberikan kesempatan hanya 20% Bapak Ibu dari total keseluruhan formasi CASN tahun 2023 ya. Kemudian di sini Bapak Ibu perlu pahami artinya kebijakan tersebut diprioritaskan untuk mempercepat penyelesaian honorer K2 dan tenaga non ASN. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.